Kak, mau nanya, Bu Niki kalau di kelas killer nggak sih? Enggak, baik aja. Oke, makasih Kak. Audio Jungle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Jawara Visip Untirta. Sekarang masuk ke episode kedua. Ya, kita seperti biasa di podcast Jawara Visip Untirta akan menghadirkan orang-orang dan sivitas atau sivitas akademika Visip Untirta yang berprestasi. Nah, kali ini kita menghadirkan dosen terbaik ya, yang memiliki indeks mengajar terbaik berdasarkan penilaian mahasiswa. Siapa lagi kalau bukan Ibu Niki Prafitri. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Niki Prafitri. Saya dosen dari Prodi Administrasi Publik. Apa kabar Pak Roni? Ya, Bu Fitri. Bu Fitri jadinya. Bu Fitri atau Bu Niki? Bu Niki. Atau Mbak Niki? Karena kita usianya nggak beda jauh, sepertinya Mbak aja ya. Oke. Mbak Niki, boleh nggak? Banyak mungkin sivitas akademika fisik dan juga beberapa orang yang mungkin nggak tahu nih. Mbak Niki ini mulai jadi dosen itu kapan? Kemudian kenapa sih tertarik jadi dosen? Oh iya, ini harus jawab jujur ya? Jujur. Sambil cerita ya. Iya. Saya menjadi bagian dari sivitas akademika Universitas Utara Citaya. Saya itu sejak 2018. Saya masuk sebagai dosen BLU ya. Awalnya masih tenaga pendidik, kemudian 2 tahun kemudian jadi BLU. Kalau ditanya sebenarnya cita-citanya apakah jadi dosen, jujur enggak. Jujur ya, Yeah. jujur ya. Tapi saat saya lagi lulus S2 itu kemudian ada dosen dari alma mater saya dulu itu ngasih saran untuk gimana kalau kita coba untuk dosen. Dan akhirnya saat itu saya randomly lihat ada lowongan di Untirta, saya coba, kita tes ya. Dan kaget kok lolos gitu ya, lolos terus tes metodologi dan ternyata lolos jadi dosen. Oke. Itu yang pertama ya. Berarti BLU ya? Ya, saya berawal dari dosen BLU. Dari dosen BLU, kemudian kabarnya kemarin lulus TPNS. Alhamdulillah Setelah tahun ini setelah penantian setelah penantian panjang Ya. dan penuh tes ya. Berarti memang usaha tidak mengkhianati hasil. Saya percaya itu Pak. Pasti. Dan itu motivasi juga untuk anak-anak kalau jangan takut gagal. Oke, baik. Oke. Nah, Mbak Niki, kalau boleh nih ya, kalau boleh tahu nih, kan kemarin mendapat indeks prestasi mengajar terbaik lah ya, terbaik dan masuk ke 10 besar indeks prestasi mengajar dosen di tingkat universitas. Boleh tahu dong tipsnya? Atau jangan-jangan maksa nih? Enggak ya, enggak itu enggak benar tuh. Enggak pernah maksa ya, karena saya tuh awalnya nggak tahu Mas Roni, jadi nggak tahu kalau misalnya sekarang di sistem siakat itu mahasiswa harus ngisi, memang dari dulu kan kita harus ngisi kuesioner ya untuk indeks kepuasan dari berbagai fasilitas dan juga dosen. Cuma untuk yang ini saya baru tahu kalau ternyata diumumkan hasilnya. Yang saya tahu kalau di FISIP itu kan kita biasa ngisi IPBM. Kalau itu kan memang dosen harus ngelit mahasiswa untuk ngisi ya, supaya kita juga bisa evaluasi apakah kemudian sistem mengajar kita sudah tepat gitu bagi mahasiswa. Nah, ini saya kaget. Jadi awalnya tuh di infoin sama teman-teman, Mbak Niki selamat untuk apa? Saya gitu. Selamat pagi, selamat siang. Iya, selamat pagi apa siang gitu kan, apa selamat bimbingan gitu kan ya. Terus ternyata ini loh Mbak masuk ke 5 besar untuk di universitas saya, kalau saya nggak salah mohon koreksi itu di peringkat 4. Berarti masih ada yang di atas saya lagi. Kalau tips and triknya apa ya? Saya ingat betul ya, ada salah satu dosen yang ngingetin saya. Kita kan dosen itu kan fokusnya ke 3. Yang pertama itu pendidikan, yang kedua penelitian, lalu pengabdian. Nah, saya sebut aja ya namanya Pak almarhum Pak Gendung ya. Dulu ngingetin saya kalau dari 3 Tridharma justru kita juga harus lebih fokus ke pengajaran, karena disitulah transfer knowledge kita ke mahasiswa gitu. Kita juga bisa menyampaikan penelitian kita lewat pengajaran juga gitu kan.
Terus yang paling penting Mas Roni yang saya pelajarin sama saya jadi dosen itu, yang memang pekerjaannya rumit itu adalah ngasih feedback ke mahasiswa. Itu Nilai dan lain nah sebagainya. itu Ya. saya komitmen dari awal ngajar itu karena saya juga belajar di poin penilaian di PBM, kalau ternyata yang paling penting itu juga adalah feedback. Jadi mahasiswa itu selama ini butuh banget feedback dari tugasnya. Kan selama ini kita suka ngasih tugas nih, walaupun memang PR banget buat dosen yang beban kinerjanya udah banyak banget kan. Jadi setiap tugas itu saya pasti ngasih feedback, kalau kamu kurangnya di sini, ya, yang bagus saya bilang bagus, yang kurang saya berusaha perbaiki. Dan yang paling penting mungkin ya yang saya lihat, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke mahasiswa. Takutnya kalau ke saya kesannya kayak saya kepedean ya. Sepertinya anak-anak itu senang sama yang responsif gitu. Karena saya cukup menuntut responsivitas dari mahasiswa. Jadi saya pribadi kalau mahasiswa di kelas saya harus responsif, berarti saya sebagai dosen juga harus responsif gitu. Kayak misalnya membuka dialog di luar kelas untuk kebingungan soal tugas, kemudian yang direvisi itu apa saja dari tugas. Kayaknya sih poinnya itu ya. Soalnya saya sendiri pernah dapat insight dari teman saya yang kuliah di Inggris, sedang studi Inggris. Feedback dari dosen itu sangat luar biasa berguna untuk mahasiswa. Jadi di situ saya meluangkan waktu yang ya dosen banyak lah ya Pak kerjaannya. Jadi di sela-sela waktu ngasih tugas itu setiap minggunya biasanya saya selalu tanya, ini loh progres kalian sampai sini, ini revisinya saya bagikan gitu. Makanya biasanya suka dapat tanda cinta ya dari saya. Kalau tugas-tugas itu selalu saya koreksi kayak gitu. Itu sih dari saya ya, mungkin nanti dari mahasiswa saya nggak tahu bedanya seperti apa. Yang membuat penasaran mungkin ya, karena dari sekian banyak dosen di administrasi publik itu sendiri ya, tiba-tiba muncul nama Mbak Niki. Iya, ya mungkin nanti coba tim kami bakal tanya ke mahasiswa ya. Tim kami akan tanya langsung ke mahasiswa, penilaian mahasiswa tentang Mbak Niki, cara mengajar, kemudian cara berinteraksi di kelas dan di luar kelas gitu ya. Nah, Mbak Niki, kan kadang ada dosen yang memang punya secara dalam tanda kutip ya, menganggap dirinya lebih pintar dibanding mahasiswa. Itu yang seperti juga nggak? Saya pribadi di kelas kalau memang ada sesuatu yang saya nggak bisa jawab, saya akan jujur gitu. Jadi selalu memposisikan dirinya kita di sini sama-sama saling belajar. Gitu. Tapi ya sebagai dosen juga tetap harus ada kompetensi tertentu kan untuk menjawab pertanyaan di GPK. Tapi kalau emang ada pertanyaan yang sekiranya isu-isu baru yang mungkin saya belum mendengar gitu, biasanya nanti minggu depannya akan kita diskusikan lagi gitu. Jadi saya nggak pernah memposisikan misalnya, ini loh saya nih dosenmu, saya yang lebih tahu. Saya selalu juga terbuka. Terbuka untuk semua pertanyaan dari mahasiswa, juga terbuka untuk masukan dari mahasiswa itu sih Pak. Jadi saya nggak pernah merasa kalau saya adalah dosen yang paling pintar di antara mahasiswa yang gitu. Oke, baik. Mbak Niki nih, dari sekian banyak dosen di institut kita, ternyata kan Mbak Niki ini yang muncul ke permukaan, kemudian bahkan sampai urutan ke 5 besar di universitas. Ini kira-kira apakah memang cara mengajarnya yang menarik? Ya ini juga nanti akan dikonfirmasi ya ke kawan-kawan mahasiswa. Iya, kayaknya lebih tepat kalau saya jawab ya. Takutnya kalau saya jawab kesannya jadi kepedean gitu kan, karena nilai mahasiswa gitu. Iya, yang jadi pertanyaan lagi nih, kan ada nih penilaian dari mahasiswa, dosen killer lah gitu ya, dosen yang memang lucu kayak komika gitu kan, ya tiap harinya ketawa terus, materinya nggak ada gitu kan. Saya itu ya, jadi Mbak Niki ini termasuk yang mana, dosen killer? Kalau mahasiswa biasanya ada mungkin beberapa yang bilang saya killer gitu ya. Tapi saya lebih seneng disebutnya terintegrasi Pak. Jadi pada aspek tertentu misalnya kayak kedisiplinan dan sebagainya, sisi on time-nya dalam melakukan tugas itu saya disiplin banget gitu loh. Jadi kalau misalnya tugasnya harus jam 9
Tapi untuk di kelas sendiri saya lebih senang kelas yang ramai tanda kutip. Ya pas saya ngejelasin, anak-anak itu juga banyak bertanya gitu. Jadi dan juga kadang saya ngejokes juga sih, nggak yang terus kaku kayak gitu. Kayak saya senang aja kalau ada anak-anak yang kocak gitu di kelas kan. Jadi pas ngantuk terus bisa pada ngelawak gitu loh Pak. Jadi biar ada ice breaking ya, nggak terlalu kaku. Oke, sekarang kita ini ya. Kalau misalkan zaman kita mungkin agak berbeda dengan zaman sekarang. Anak-anak dulu mungkin kita lebih cenderung masuk ke kelas serius gitu ya, dengan konvensional teaching yang kemudian membosankan. Nah, saya ingin tahu ya gimana cara Mbak Niki kemudian mengatasi itu, karena ya mungkin rasa lah ya kayak mahasiswa perbedaannya seperti apa, dan kita juga nggak bisa menutup kemungkinan karena zamannya juga berbeda. Pasti ngajar Gen Z itu kan PR banget ya, apalagi kita kan habis COVID. Mereka itu kadang di kelas itu ya kalem-kalem, saya nyebutnya kalem-kalem. Jadi saya biasanya supaya kelas itu lebih menarik, tadi ya saya metodenya seperti itu, jadi nggak terlalu kaku di kelas. Terus juga saya biasanya selalu berusaha ngasih tugas ya yang ngasih pengalaman ke mereka, tapi nggak keluar dari CPL sama CPMK-nya. Misalnya kayak tugas perilaku organisasi publik, jadi saya tuh minta teman-teman bikin komunitas gitu ya, komunitas untuk melakukan misi pengabdian gitu. Jadi mahasiswa juga bisa belajar pengabdian. Saya bebasin temanya apa, yang penting komunitas itu harus punya tujuan. Misalnya komunitas ini akan fokus di lingkungan, boleh juga collab dengan dinas atau sebagainya, terserah. Nah, ternyata karena perilaku organisasi itu lebih banyak ke aspek psikologi dan juga perilaku individu dalam organisasi, kemudian membentuk perilaku organisasi, itu efek ke mereka gitu. Jadi ternyata yang selama ini sudah berusaha selama 6 bulan berinteraksi di kelas, ternyata saat dikasih project itu mereka, oh ternyata banyak konflik ya Bu. Jadi mereka belajar manage konflik di situ, gimana caranya biar komunitas dan program kerja mereka itu tetap berjalan gitu. Nah di kelas itu biasanya kita sharing kayak diskusi gitu Pak. Bahkan ada yang benar-benar meluapkan konfliknya gitu loh di kelompoknya. Itu unik banget sih, saya langsung lihat di situ. Oh ternyata tujuan saya untuk memberikan pengalaman dan juga sesuai dengan CPMK-nya itu berhasil gitu, anak-anak merasakan itu. Terus juga Pak Roni, saya tuh suka iseng-iseng ya bikin evaluasi sendiri tuh di kelas. Jadi anak-anak biasanya suruh ngisi Google Form biasa sederhana, skill apa sih yang kalian dapat setelah mengikuti MK saya. Nah yang perilaku organisasi itu yang paling banyak respon ya, karena kata mereka, Bu ternyata saya sekarang belajar bahwa kalau mau membentuk organisasi itu seperti ini, terus skill komunikasi saya jadi lebih baik dan sebagainya. Kayaknya emang Gen Z itu sebenarnya seneng tantangan Pak, cuma pas kalau dikasih tugas tuh responnya pasti ngeluh dulu. Itu mah pasti. Jadi sebenarnya yang membuat mereka merasa senang di kelas adalah mengganti textbook dengan penugasan lapangan. Iya, lebih ke prakteknya ya. Karena kan anak-anak itu pas masuk, oh administrasi publik aku nih gitu, oh cuma di kursi di kelas udah gitu. Ternyata bisa kalau kita percaya pendekatan project based method bisa. Oke. Jadi sudah terkuak sekarang kenapa Mbak Niki ini menjadi dosen dengan indeks prestasi mengajar terbaik di FISIP Untirta. Oke, kita akan masuk ke episode podcast Jawara FISIP Untirta berikutnya, dan kita akan menghadirkan Jawara FISIP yang lain di podcast Jawara FISIP Untirta. Bye semuanya. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Halo, boleh. Perkenalkan, nama aku Cynthia Maramis dari jurusan Administrasi Publik angkatan 2023. Nah, Kakak tahu Bu Niki nggak? Dan kalau di kelas Bu Niki tuh gimana sih? Oh, tahu banget dong. Bu Niki adalah dosen terfavoritnya aku. Beliau kalau di kelas itu mengajarnya dengan sangat enak dan terkonsep itu, sehingga mahasiswa mudah mengerti apa yang diajarkan. Dan untuk penilaiannya pun adil dan tegas itu, seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu Kak?
Kalau boleh, perkenalin, nama aku Bunga dari mahasiswa AP angkatan 2023. Kakak tahu Bu Niki nggak? Dan beliau itu kalau ngajar di kelas gimana sih? Kalau Bu Niki itu tahu. Nah, beliau tuh salah satu dosen yang paling aku suka juga karena beliau tuh kalau ngajar tuh sangat terstruktur, terkonsep, terus juga beliau tuh kalau ngajar detail banget, terus juga apa ya, kalau buat kita mahasiswa baru tuh beliau kayak sangat gimana ya, detail, terus ngasih tahu dari dasarnya gitu, jadi kita yang belum terlalu paham tuh jadi bisa paham banget gitu sama materi yang beliau sampaikan. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama.